kalau kita bicara dunia, maka tidak akan lengkap kalau tidak bicara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan juga China. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat dan sebetulnya negara Eropa sekarang ini sebenarnya mereka sedang mulai meninggalkan aktivitas ekonominya dari China. Selama ini mereka sangat tergantung pada jaringan rantai produksi China. Kalau kita ingat, kalau kita sering dengar perkataan made in China, maka Amerika Serikat dan juga Eropa itu sangat memanfaatkan jaringan rantai produksi China. Semuanya dibuat di China, meskipun itu produk Amerika Serikat. Kenapa? Karena memang China, sebelum kita bicara hari ini, sebelumnya China menawarkan ongkos produksi yang paling mudah atau paling kompetitif, bukan paling mudah, tapi paling kompetitif. Sumber daya orangnya banyak, orangnya juga berkualitas, dan pada akhirnya menjadikan China menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia yang mampu menarik investasi dari negara-negara besar, itu Amerika Serikat, Eropa, dan juga bahkan awal-awal dari Jepang. Dan China ini mereka bisa menjadi China sekarang karena ada spillover, ada limpahan manfaat dari Jepang. Dulu mereka merupakan bagian dari rantai produksi Jepang, tapi sekarang mereka menjadi salah satu rantai produksi yang bisa disebut sebagai production network, yang bisa disebut sebagai value chain yang paling kompetitif di dunia. Cuma permasalahannya adalah selepas 2015 itu dunia sudah mulai berubah, karena baik Amerika Serikat maupun Eropa sudah mulai melihat bahwa China dan juga negara-negara lain itu mulai menjadi saingan yang paling kompetitif buat Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Kalau dulu di awal-awal tahun 80-an, 90-an, Amerika Serikat, Eropa, dan juga negara-negara maju lainnya itu justru mengajak negara-negara lain untuk ikut dengan mereka, ikut gelombang globalisasi. Tapi semenjak China kemudian menjadi besar, China bergabung dengan WTO, China semakin signifikan, Jepang juga kemudian menjadi salah satu powerhouse di dunia. Negara-negara besar itu, negara-negara barat menjadi relatif tersatu, sehingga mereka mulai menarik diri dari tingkat percaturan jaringan rantai produksi global tadi. Kemudian muncullah Brexit. Itu juga muncul karena apa? Karena si UK melihat atau mayoritas konstituensi atau masyarakat dari Inggris, UK, United Kingdom itu melihat bahwa ada terjangan imigran besar sekali dari Polandia kerja di sana, masuk dan mengambil pekerjaan-pekerjaan, sehingga pada akhirnya mereka melihat kenapa kita tidak keluar aja dari Eropa. Itu adalah salah satu kemudian crack dari globalisasi. Uni Eropa yang dulunya satu, termasuk UK kemudian memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Itu di tahun 2015. Di periode yang sama, kita juga kemudian Trump terpilih di tahun 2015, yang mana patronnya pada saat itu adalah Make America Great Again. Yang mana selama itu kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Trump adalah lebih kepada perang dagang dengan terutama dengan China. Nah, tetapi keadaannya sebenarnya sempat membaik, meskipun pada akhirnya memburuk selepas COVID. Selepas COVID, negara-negara ini mulai kemudian lebih inward looking, lebih melihat dirinya sendiri secara domestik, dan lebih kemudian memproteksi ekonominya masing-masing, sehingga pada akhirnya ini membuat tekanan secara global. Saya ingat di tahun 2020 pada saat itu di bulan Mei, saya ketemu dengan Pak Menteri Perdagangan. Saya datang ke ruangannya untuk bicara empat mata. Saya cerita
kita mengenai beberapa kondisi ekonomi terkini. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita harus antisipasi. Yang pertama adalah ada stimulus ekonomi besar dari negara-negara besar ini akan menunjukkan inflasi global. Inflasi global ini untuk kita bisa bermanfaat. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan komoditas, karena memang ya pada akhirnya kalau kita bicara inflasi global, yang terjadi adalah kita bisa menjual atau bisa ekspor lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kita negara yang komoditas secara komoditas lebih kaya dibandingkan negara tersebut. Kenapa sih ada inflasi global ini? Karena ketika mereka memberikan stimulus, itu tiba-tiba orang butuh, tapi barangnya nggak ada. Kenapa? Karena pada saat itu, saya juga sampaikan kepada Pak Menteri Perdagangan, pada saat itu negara-negara besar, ya, mereka kan factories-nya, pabriknya berhenti. Tapi di sisi yang lain, uangnya ada. Akhirnya apa? Demand-nya nggak matching dengan supply. Akhirnya apa? Itu bisa dimanfaatkan oleh negara-negara yang punya komoditas, yang punya bahan untuk bisa diekspor. Itu keuntungan yang pertama. Tetapi di balik keuntungan juga ada potensi-nya. Salah satunya adalah ya kalau kita nggak bisa produksi komoditas itu, kita harus impor, negaranya akan tertekan juga. Tapi dari hitungannya sebenarnya relatif lebih bagus, karena lebih banyak yang kita bisa ekspor pada saat itu ketimbang yang harus kita impor. Nah, cuma saya juga menyampaikan bahwa nanti ketika recovery akan ada masalah. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin yang belum tahu profesi ekonomi itu apa, saya ini ekonomis. Sebenarnya ekonomi itu 11-12 dulu. Sama-sama menerawang maksudnya. Kalau dulu ada nomor di setiap akhir tahun itu kan ditanya, nanti tahun depan itu saya kaya atau enggak? Kalau ekonom kan ditanya juga, tahun depan itu pertumbuhan ekonomi berapa persen? Mirip-mirip pertanyaan. Nah, sering meleset sih. Kalau paranormal nih, kemudian si ibu ini ditanya, lo kok sih gak jadi kaya? Karena dia setiap hari Rabu main kepantanan, gak bisa kaya karena ada mana. Kalau ekonom beda ya, kok gak sampai 6% pertumbuhan ekonomi? Padahal ada kemarin proyeksikan bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi 6% kok cuma 5%. Kan ekonomi itu bukan dengan salah satu alasan adalah kita mengasumsikan bahwa seperti tidak dulu. Sama-sama dulu sama ekonomi itu sama-sama bisnis. Jadi kita berbicara nggak kadang-kadang benar kadang salah. Cuma memang ekonomi itu meskipun tidak bisa memberikan angka yang pasti, kita bisa memberikan semacam penjelasan ini mau ke arah mana ekonomi ini. Mungkin bukan angka 5%, 6% kali, tapi kita ingin lihat apakah ekonomi yang tahun depan itu naik atau turun. Itu yang biasanya jadi kita saran oleh mereka. Kembali lagi, apa yang saya sampaikan pada Pak Menteri Perdagangan dari cerita saya hari ini. Bahwa ketika itu saya juga sampaikan, nanti pas kapan atau masa recovery, pasti negara-negara ini akan menyiapkan cara-cara untuk memproteksi ekonominya, karena itu adalah salah satu cara yang paling pragmatis untuk bisa tumbuh lagi setelah pandemi. Udah habis jor-joran, APBN udah habis, state budget sudah habis, jadi dia harus bangkitkan industri gimana caranya untuk habis kompetisi dari luar. Itu yang biasa dilakukan ketika di luar dari krisis. Cuma permasalahan itu akan memicu permasalahan global. Kita biar bagaimanapun negara-negara di dunia ini itu saling terhubung. Tidak ada yang bisa saling tidak peduli. Kalau misalnya kita tidak mengimpor dari tempat lain, ya bisa jadi kita juga bermasalah juga. Karena Bapak dan Ibu tahu, meskipun kita atau saya sebenarnya sangat mempush kita bisa melakukan ekspor di mana, tapi apa? Untuk melakukan ekspor itu kita butuh mengimpor juga. Kita 90% dari barang kebutuhan impor itu datangnya untuk bahan baku dan barang kebutuhan produksi. Cuma 10% yang datang untuk konsumsi. Artinya untuk mengekspor kita kan juga harus impor. Nah, jadi ya seperti
fragmentasi yang semakin terbelah. Kalau tahun 2020 itu, kalau Bapak dan Ibu ada peristiwa pertama kali meledak Rusia versus Ukraina. Nah, itu yang kemudian membuat dunia secara jelas dibagi menjadi pro Russia atau pro Ukraina. Tapi yang biasa disebut sebagai friendshoring. Nah, friendshoring ini disebutkan oleh UNCTAD, sebuah lembaga dunia yang mengamati atau bidangnya adalah penelitian tentang perdagangan internasional. Kemudian mereka mulai mengklasifikasi bahwa mulai dari tahun 2020 ada istilah lain, kan offshoring sudah saya dengar, reshoring sudah pernah dengar, ada istilah lain, friendshoring. Jadi negara-negara itu untuk dekat dengan negara-negara yang dianggap sama, dianggap satu ideologi, dianggap punya satu kepentingan yang sama. Makanya negara terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang untuk Amerika Serikat dan sekutunya, Amerika Serikat, Eropa. Kemudian kutub yang berikutnya adalah China, Rusia, dan juga. Nah, meskipun China nggak ikutan perang Rusia, tapi dianggap satu ideologi, sehingga mulai meninggalkan. Jika apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka mulai menarik basis produksinya dari China ke tempat lain, tempat yang paling mereka paling nggak usah mikir lagi, itu Meksiko. Tapi sebenarnya untuk memindahkan semua basis produksinya dari China ke Meksiko itu juga butuh waktu, itu juga butuh uang banyak. Sehingga ini yang paling pragmatisnya adalah dia ke tengah, ASEAN. Jadi kalau kita lihat di tengah kesulitan yang ada di dunia, kalau kita lihat Amerika Serikat kemungkinan prospek di masa depannya di tahun depan itu kalau kita di forecast itu tidak lebih baik dari tahun ini. Pertumbuhan ekonomi. Itu juga dengan China. China pertumbuhan ekonomi itu proyeksi tahun depan 4,11%. 10 tahun yang lalu China kalau tumbuh double digit itu biasa. Tapi sekarang tumbuh 4,11%. Itu sudah kejatuhan yang luar biasa dari China. China udah mulai slowing down. Salah satunya juga karena aktivitas friendshoring ini. Mereka tidak mampu untuk mengentertain masalah Amerika lagi dan masalah Eropa lagi karena sudah ditinggalkan. Biasanya ya, menjelang akhir tahun, China itu sudah mulai ekspor ke Amerika Serikat, sudah mulai ekspor ke barat karena untuk memenuhi kebutuhan Natal dan Paskah, Natal dan Tahun Baru. Tapi mereka tidak bisa melakukan hal karena sudah mulai dibatasi aktivitasnya oleh Amerika Serikat dan juga Eropa karena friendshoring. Akibatnya, prospek pertumbuhan ekonomi China menjadi sangat terbatas. Nah, tadi saya sudah sebutkan, dari dua yang berseteru ini, ada yang berada di tengah-tengah, yaitu ASEAN. ASEAN ini, dia tidak memiliki ideologi yang jelas. Dia bisa ke sini dan dia bisa ke sana. Dia netral. ASEAN itu terkenal sebagai ASEAN neutrality. Dia tidak kemudian dekat dengan satu, kemudian musuh yang lain. Itu bukan karakter ASEAN. Karakter ASEAN adalah dia dekat dengan satu. Dan dengan karakter ASEAN itu, maka sebenarnya ini adalah peluang juga buat kita. Karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu,